Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka melakukan kegiatan. Belum ada yang tahu ya? Oke, nanti kita bahas ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan seperti biasanya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh yang mau pimpin? Silakan. Sudah rela? Ya. Baiklah teman-teman, kita berdoa ke masing-masing. Berdoa di Oke, kita sudah berdoa sudah selesai. Di sini belum ada yang tahu ya tadi kita mau melakukan kegiatan apa? Belum. Oke, jadi di sini kita akan melaksanakan kegiatan namanya bimbingan kelompok. Oh ya. Sebelumnya anak-anak sudah ada yang ikut bimbingan kelompok atau belum? Belum. Oke, jadi belum tahu ya bimbingan kelompok. Kalau diskusi kelompok nih, sudah pernah sering di kelas misalnya? Sudah ya? Ya. Jadi, bimbingan kelompok itu hampir mirip dengan konsep kelompok. Cuman bedanya, Ibu jelaskan ulang ya. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling untuk memberikan sebuah pemahaman melalui topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Itu yang dimaksud dengan bimbingan kelompok. Di layanan yang ada di BK ya. Oke, nah tujuannya itu untuk membantu anak-anak sekalian menambah informasi, misalnya pengetahuan, wawasan, keterampilan dan pengalaman. Kurang lebih seperti itu. Cara pelaksanaannya itu seperti yang kita lakukan saat ini, duduk kita atau biasanya juga bisa bergerak. Nah, dalam kegiatan ini Ibu mengharapkan nanti anak tidak ada keterpaksaan ya, cara sukarela mengikuti kegiatan ini. Kemudian kalau menyampaikan pendapat nantinya tidak usah ragu-ragu, nggak apa-apa kalau mau senyum nggak apa-apa, kita relax saja ya. Nah, okay. Kemudian itu tidak perlu ragu-ragu, tadi menyampaikannya juga kegiatannya secara aktif, kayak gitu, secara aktif mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai nanti. Nah, kalau anak-anak mau bertanya misalnya atau mau mengajukan pendapat ini dalam bimbingan kelompok nanti, kita ikuti tata cara yang ada. Misalnya contohnya, saya Bu mengangkat tangan terlebih dahulu. Kalau temannya lain berbicara jangan dipotong gitu, ya, paham? Nah, apapun yang kita bicarakan di ruangan ini nanti Ibu mengharapkan anak-anak bisa merahasiakannya, tidak perlu diceritakan di teman-temannya yang ada di luar atau yang tidak mengikuti kegiatan ini. Saya siap? Siap mengikuti kegiatan ini? Siap. Oke. Tadi anak-anak sudah paham ya apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Nah, Ibu antar lupa nih, kita belum perkenalan tadi ya, walaupun Ibu sudah melakukan layanan klasikal di kelas kalian, tapi supaya lebih akrab di bimbingan kelompok ini, kita perkenalan ulang nggak apa-apa ya? Siap ya? Oke. Nah, di sini Ibu ada namanya rangkaian nama, jadi Ibu langsung contohkan ya. Misalnya nanti dari sebelah kanan Ibu duluan si Farel ya. Nah, Farel bilang dulu, hai Ibu Anugrah, perkenalkan nama saya Farel. Nah, tunjukkan juga kayak gitu nanti juga yang sama si Fahri ya. Nah, hai Ibu Anugrah, hai Farel, perkenalkan nama saya. Sampai yang terakhir nanti disebutkan semua namanya ya. Paham ya? Bisa? Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Ya, mulai. Hai Bu Anugrah, perkenalkan nama saya Farel. Hai Farel, jawab kayak gitu ya. Nah, ya. Ulang lagi, boleh? Hai Bu Anugrah, perkenalkan nama saya Farel. Hai Farel. Gitu ya. Oke, lanjut. Hai Bu Anugrah, nama saya Fahri. Oh, Farel. Sebutkan dulu nama temannya. Ya. Hai Farel, hai Bu, nama saya Farel. Hai Fahri. Hai Fahri. Lanjut nak. Hai Bu Anugrah. Hai Bu Anugrah, hai Farel, perkenalkan nama saya Fahri. Fahri dia jangan lupa ya. Segala disebut. Ya, semuanya disebut ya. Ya. Nggak apa-apa. Hai Bu Anugrah, hai Farel, hai Fahri, perkenalkan nama saya Juliana. Hai Juliana. Hai Bu Anugrah, hai Farel, hai Fahri, hai Juliana, perkenalkan nama saya
Arjana. Hai Hai Emil. Emil. Hai Ibu Anugrah, hai Farel, hai Fari, hai Julie, hai Emil. Perkenalkan nama saya Alia. Hai Alia. Hai Bu Anugrah, hai Farel, hai Fari, hai Juli, hai Emil, hai Alia. Perkenalkan nama saya Nur. Hai Nur. Hai Nur. Yang terakhir. Hai. Gak apa-apa. Ayo. Hai Bu Anugrah, hai Farel, hai Fahri, hai Juli, hai Em. Hai Alia. Hai Alia. Gak apa-apa lah terakhir. Hai Alia. Hai Nur, perkenalkan nama saya Raya. Hai Raya. Oke, dari Ibu tadi ya. Hai Farel, hai Fahri, hai Juli, hai Emil, hai Alia, hai Nur, dan hai Raya. Nama Ibu Anugrah. Hai Ibu Anugrah. Oke, kita perkenalan udah nih. Semoga lebih akrab ya dalam kegiatan ini. Nah, selanjutnya kita memasuki topik pembahasan ya. Kali ini Ibu akan membahas topik yang memang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Itu topik pembahasannya yaitu tentang pentingnya empati. Nah, barangkali anak-anak ibu sekalian sudah tidak asing lagi dengan namanya empati. Anak-anak ibu ada yang tahu arti empati itu apa? Boleh tepuk tangan? Ya, Ikut memahami. ikut memahami, Saling ya, menolong. saling menolong boleh? Memposisikan diri. Oh, yang memposisikan diri ya, Farel. Membayangkan seakan-akan menjadi dirinya. Ya, seakan-akan terjadi pada dirinya ya. Ya boleh nak? Ikut berperan, oke. Sudah? Oke. Jadi benar semua yang dikatakan anak-anak itu tadi ya. Jadi empati itu kita sama-sama memahami, kemudian saling memposisikan dirinya seakan-akan itu terjadi pada diri kita. Baik itu secara pikiran, perasaan, pengalaman ataupun perbuatan, namun tidak melupakan jati diri. Ya, takutnya maksudnya tidak melupakan jati diri. Itu jangan sampai kita stres karena terlalu memikirkan perasaan. Itu kunci dari empati. Sering ya kita jumpai? Ya kan? Nah, oke, kalau sering sekarang ciri-cirinya. Tapi sebelum itu Ibu akan memperlihatkan dulu video melalui film yang lagi viral atau yang lagi trending saat ini apa? Agak lain. Nah, di sana ada bagian tentang empatinya. Oke, kita tonton dulu ya. Nanti anak pahami baru kita akan membahas ciri-ciri orang yang berempati itu seperti apa. Oke? Bentar ya. Di sini sudah ada yang nonton film ada lagi? Sudah. Atau sudah 2 kali? Enggak ya? Seru kan filmnya? Seru. Ya. Nah, di sana itu ternyata ada bagian tentang empati ya. Kalau Ibu lihat sih banyak. Kayak Potong suratnya, boleh. Dilihat dulu aja, Kak. Gimana potongnya itu? Rumah orang miskin. Ini hantu, harus terang, tak bisa kalau cuma modal jelek. Rumah hantunya harus dilepas, bikin dia serang, pasti rame. Dia tak mana ya kan? Dia tuh mantan napi bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Gelap. Jangan wali. Cek jantungnya Pak. Biasanya kalau kayak gini yang dicek sikap leher. Bukan salah bantal dulu. Terus ini emang lagi, kadang bersih. Saya lihat teman saya tadi masuk sini, ingat nggak ya? Gak ada pak. Kita hari ini lagi nggak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi apa? Kosong aja sih. Bonekanya itu kan. Ibu bapak itu membalas dulu dengan kita. Ini menyatakan hilang minggu lalu. Kenapa? Kok belum kan? Ini belum
orang tua kedua ini kan selesai ada lain jadi pasti berhasil. Mungkin soal sini saya nggak tahu berapa. Pak, sibuk nggak? Apabila hari pemilihan lagi, angin apa yang bisa buka? Kok sini Pak? Mungkin aja, hanya duduk ya kan? Perhatikan bagiannya ini ya. Aku memang membuka. Tapi kalau kalian nggak datang, aku ngerayang sama siapa? Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan masalah orang dan menghukum mayat hukum menyebutkan kewajiban orang yang dilakukan secara bersama-sama bagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua menjatuhkan pidana kepada para terdakwa selama 2 tahun 4 bulan. Oke, sudah selesai ya. Nah, jadi kalau anak-anak sekalian sudah menonton film agak lain, endingnya itu mendekati ending sih, endingnya. Endingnya itu ibu salah satu pemeran itu Oki ya, ibunya itu meninggal. Harusnya mereka itu Oki itu memberikan arahan kepada temannya, kalau kalian mau selamat silakan kabur, kayak itu kan. Tapi teman-temannya mau. Nah, jadi seperti itulah ciri-ciri orang yang berempati. Salah satunya ada di film lain. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya pembahasan kita ke bimbingan kelompok ini. Nah, jadi ciri-ciri orang yang berempati itu apa kalau menurut anak-anak sekalian? Oke, boleh anak Raya? Kita mengambil peran terhadap perasaan orang lain juga. Ya, oke, mengambil peran ya. Oke, boleh. Ada lagi? Ya? Terhadap perasaan orang lain. Peka terhadap perasaan orang lain. Bisa lihat dari gerak-geraknya ya kali ya. Oke, ada lagi nak? Ciri-cirinya? Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik. Iya, mendengarkan pembicaraan dengan baik tadi ya, seperti yang ada di film ini tadi ya kan. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Oki. Oke, ada lagi nak? Ciri-cirinya? Yang menerima sudut pandang orang lain. Iya, menerima sudut pandang orang lain. Yang mentah-mentah dari sudut pandang kita ya. Kalau mentah-mentah dari sudut pandang kita pasti akan egois ya, sulit berempati. Oke, ada lagi ciri-cirinya? Dari situ? Cukup. Oke. Jadi benar semua ya. Kalau ciri-ciri orang yang berempati seperti yang ada di film ini tadi contohnya kan, bisa peka, kemudian mendengarkan dengan baik, nggak langsung temannya lagi bicara kita didengarkan nggak langsung dipotong gitu ya. Udah itu dari gerakannya, dari bahasa tubuhnya kita bisa orang yang berempati itu ciri-cirinya demikian. Oke, sudah paham ya? Kita sudah membahas tadi tentang pengertian empati, kemudian ciri-ciri, sekaligus contohnya juga udah ibu lihatkan. Nah sekarang ibu mau tanya lagi nih, menurut anak-anak sekalian, kenapa sih empati itu penting deh? Mengapa? Apa yang terjadi kalau misalnya makhluk di bumi ini tidak memiliki rasa empati? Nah kayak itu, apa kira-kira yang terjadi? Karena dengan kita mempunyai sifat empati, kita bisa dapat pahala. Ya, bisa dapat pahala, betul sekali ya. Nah, gitu kita juga dapat
banyak teman. Ya, karena dapat banyak teman ya. Karena disenangi banyak orang. Ya, betul sekali, saling senangi. Oke, ada lagi nak? Apa yang terjadi ya, Farel? Karena kita ini kan adalah makhluk sosial. Jadi dengan adanya sebuah empati itu akan mempersatukan sebuah kesatuan satu sama lain. Ya, betul sekali. Karena kita ini adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Oke, ada lagi nak? Ayo, apa yang terjadi kalau manusia di muka bumi ini, ya? Kalau manusia tidak memiliki rasa empati, apa yang terjadi? Ayo. Perpecahan. Ya, perpecahan ya. Hilangnya rasa saling hormat. Iya, hilangnya rasa saling hormati ya. Betul sekali itu. Nah, itu apa lagi? Ada lagi? Go. Hilangnya rasa kepedulian. Ya, hilangnya rasa pedulian terhadap orang lain ya. Kehidupannya nyaman atau enggak? Enggak ya. Ya, bisa jadi menjadi bencana. Yaitu juga merupakan ciri-ciri dari masyarakat Indonesia. Ya, Indonesia itu sama kayak Bhinneka Tunggal Ika dan itu Pancasila, ya kan? Ya. Jadi makanya kita perlunya empati dari zaman nenek moyang kita dulu. Nah, pada masa-masa itu empati itu sebenarnya sudah ada. Itulah ciri khas dari manusia di atau bangsa Indonesia. Oke, paham ya? Jadi karena empati ini penting kan? Nah, menurut anak-anak sekalian, cara untuk meningkatkan atau kalau sudah ada rasa hati itu untuk menjaganya supaya jangan menurun itu kayak gimana? Ya. Yang pertama kita harus belajar peka terhadap lingkungan sekitar. Ya, belajar peka terhadap lingkungan sekitar ya. Berarti sering-sering mengamati ya Raya ya. Oke, betul sekali. Ada lagi nak? Kalian? Perbedaan orang lain. Ya. Oke, ada lagi? Sering-sering berpikir positif. Ya, sering-sering berpikir positif. Boleh. Ada lagi nak? Yuk. Gimana cara meningkatkan empati? Boleh? Emil? Iya, jadi kita itu harus jadi manusia yang kepo, tahu ya. Jadi ini kenapa asik? Oh, pantasan misalnya kaki ibu ini ternyata sakit. Pantasan orang menolong. Ibunya sakit, saya kayak gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Gimana cara meningkatkan? Ya, memang harus dari kepo dulu atau ingin tahu dulu gitu. Mencoba untuk memposisikan diri kita sebagai orang. Nah, betul sekali itu. Jadi kita mencoba memposisikan atau membayangkan ya, kalau misalnya hal tersebut terjadi kepada saya, kayak mana rasanya? Pasti nggak enak kan? Nah, oleh karena itu cara untuk meningkatkannya itu bisa dengan rasa ingin tahu, kemudian apa namanya itu rasa ingin tahu dia pasti itu. Peka terhadap lingkungan ya kan, memposisikan diri atau membayangkan diri kalau hal tersebut terjadi kepada saya, kira-kira gimana. Kunci empati itu sebenarnya kayak gitu ya, paham ya? Nah, banyak ini. Nah, supaya lebih lebih mendalam lagi kepada anak-anak empati itu dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari baik itu lingkungan sekolah ataupun lingkungan tempat tinggal dan lain-lainnya. Di sini ibu mempunyai namanya sosio. Kita akan bermain drama, sosio drama ya itu. Anak-anak akan berperan bagaimana sikap atau perasaan empati itu di dalam kehidupan sehari. Bisa ya? Oke, bisa. Bentar ya. Kertasnya tadi. Di sini. Siap ya kita bermain peran. Alia baku ya. Batu Nenek-nenek. Jadi ibu bacakan ini ya alur dramanya dulu ya. Jadi ceritanya ini ada 5 siswa, namanya itu Ana, Nia, Lala, Mamat dan Edo. Mereka ini pergi ke pasar ceritanya, ke pasar, kemudian mendapat tugas kelompok membuat masakan. Cuman diberi kebebasan mau masak apa, dan mereka ini mau memilih masakan brownies kukus, kayak makanan gitu. Nah, ketika sedang ngasih membeli bahan, tiba-tiba salah satu temannya ini si Ana, nanti diperankan sama siapa kayak gitu ya, melihat ada nenek-nenek tua membawa bawaannya berat. Nah, Nia, ini juga diperankan sama siapa itu,
mengajak membantu nenek tersebut. Begitu juga dengan teman yang lain seperti Lala, kemudian siapa lagi nih ya? Lala, Mamat juga mau ikut membantu, namun tidak dengan si Edo. Berarti ada satu orang yang kurang berempati ini nanti. Sudah? Bisa ya dipahami? Nanti ada ketemu sama nenek, kemudian mereka ini tetap menolong walaupun si Edo tidak jadi nolong ya. Kemudian setelah ditolong, nanti pas sampai di rumah baru ditanya lagi sama temannya, misalnya, Edo kenapa tidak mau menolong? Jadi ditanya lagi sama si temannya, dan Edo menjelaskan dia takut ada penjahat gitu kan, jangan-jangan tipu kan gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Bisa ya, bisa dipahami. Nah sekarang silakan boleh dibagikan lagi, dibagikan gambaran ininya ya. Siapa yang mau berperan Edo, Mamat, kemudian sama nenek, ada juga ibu warungnya ya, ibu warung Juli. ya, ibu warung ya, ibu warung gitu ya. Mari. Coba disimak dulu ya, simak dulu alur ceritanya, kita pahami dulu sama-sama. Nanti dibagi ya, siapa yang mau berperan ini. Kesepakatan kalian ya. Nanti sepakati aja langsung, sampaikan sama ibu yang mau berperan sebagai anak siapa, Edo siapa, Lala siapa ya. Bisa ya? Guys, catatan buat beli bahan-bahan brownies kita udah belum ya? Nggak tahu. Udah dong. Emang bahan apa aja yang mau dibeli? Tepung, gula, sama telur. Oh gitu. Ya udah kita langsung aja ke toko manisan. Yuk. Permisi Bu, mau beli telur? Ada beberapa. Mau beli 6. Ya ada. Terus ada yang lain? Gula. Gula sama tepung. Yang lain. Ada yang lain lagi? Tambah baking powder, terus SP sama mentega ya Bu? Ada, yuk siapkan dulu. Iya Bu. Totalnya 67.000 ya. Oke. Duitnya Bu. Ini bahannya. Kasih ini kembaliannya. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Guys, kasihan banget itu. Iya. Kita bantuin yuk. Apaan sih kalian? Kenapa? Kita nggak ketemu sama nenek tersebut. Iya, kita kan baik, cuma mau nolong nenek-nenek. Kalau dia jalan gimana? Enggak lah. Sini kan bantuin. Orang mau bantu. Iya, lucu. Nenek kemana nih? Ini mau berjualan di depan. Nenek sendiri ya? Iya, dia sebatas sekarang di dunia ini. Udah sampai sini aja cu. Kasih ya. Iya Nek, hati ya Nek. Iya. Mau lupa ke situ. Ya udah, pulang ya dong. Ayo pulang. Udah. Pulang lama banget sih. Makanya dibantuin. Apaan lagi bantu? Udah jalan gas nenek tersebut. Kita nggak boleh gitu. Harus saling menolong sama manusia. Aku ingat tuh, tadi nenek itu bantu. Kalau dia jalan ntar gimana? Nggak boleh berprasangka buruk dulu. Kita tuh harus memprasangka baik setiap saat. Tapi tidak membalas dengan kebaikan sama. Ya. Kali-kali ikut bantuin ya. Oke, tadi kita sudah melakukan pembahasan yang banyak tentang bimbingan kelompok ya, dari pengertian, ciri-ciri, alasan mengapa perlu empati, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, sekarang Ibu mau menurut pendapat anak-anak sekalian, kesimpulan dari topik pembahasan kita pada hari ini apa? Ya, ya boleh. Jadi kesimpulan topik kita hari ini itu empati itu kayak menimbulkan rasa kepedulian atau peka terhadap lingkungan sekitar atau orang lain
yang jelas rasa saling menolong, saling mengerti dan saling memahami. Oke, benar ya yang dikatakan sama si Aik tadi ya, yang Fahri tadi. Selanjutnya ada lagi nak yang mau berpendapat, boleh Farel? Menurut saya empati itu adalah sebuah perasaan yang dimiliki oleh manusia agar manusia itu bisa menjadi sebuah satu kesatuan. Karena ada sebuah empati membuat manusia itu menjadi seperti apa ya? Menjadi bisa Peduli ya. peduli dan jadi sebuah manusia sebagai dominannya sosial. Iya, oke, betul sekali ya. Jadi benar yang dikatakan sama teman tadi ya, sama Farel sama Aik ya. Ada lagi yang mau pendapat? Sama ya. Ya, jadi empati itu akan menimbulkan sebuah kepedulian ya di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita itu adalah makhluk sosial ya. Seperti jurusan kalian juga ya, IPS ya, ya hukum. Oke. Nah sekarang menurut anak-anak ketika di dalam kehidupan itu empatinya seperti apa yang akan anak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari nanti? Di luar, sebelum di rumah, boleh gimana aja, boleh. Ibu mau berpendapat dari anak-anak sekalian, boleh tunjuk tangan? Ya, boleh dari Alia dulu ya. Membantu guru. Ya, bantu guru kalau lagi Bisa. sekali. Dengan menghargai pendapat orang lain. Ya, betul sekali, menghargai pendapat orang lain. Ya. Ini tempat cerita untuk teman. Ya, betul sekali, tempat cerita untuk teman. Tempat curhat ya. Bagus. Jadi ini apa sih? Super pet. Kayak merasakan ini membayangkan ya. Ya, oke. Kalau terjadi pada saya gimana nanti ya? Ada lagi nak? Ya. Ya, saling tolong-menolong di dalam apapun ya. Bisa di rumah misalnya ya, kalau ada minta tolong, atau keluarga ibu ya. Ada lagi nak? Cara perasaan seorang yang dimana kita wajahnya, tindakan, suara dan gerakannya, jadi bisa tahu bagaimana perasaan kami juga. Iya betul sekali ya. Jadi kita bisa melihat dari gerakan ya. Kalau dia lagi bersedih, walaupun dia misalnya berkata temannya ini, aku gak sedih, tapi dia duduk itu berarti menandakan sedih. Jadi kita harus ikut berempati. Bisa melewat sebuah fisik misalnya kan, sabar ya, tenangkan ya. Kamu pasti bisa. Kayak gitu, pernah kayak gitu ya Fari? Farel ya, ibu. Selanjutnya? Orang yang kesusahan dan menjadi pendengar yang baik. Iya betul sekali, menolong sama menjadi pendengar ya baik. Ya, itu juga termasuk dari kunci empati. Ibu harap anak-anak apa yang sudah anak-anak sampaikan tadi memang bisa terrealisasi atau diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dimanapun ya. Bisa ya? Bisa. Oke, nah kegiatan ini akan berakhir, kegiatan bimbingan kelompok ini akan berakhir. Tapi sebelumnya ibu mau meminta pendapat lagi. Menurut anak-anak sekalian, gimana nih kesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Seru. Alhamdulillah ya. Jadi nggak bosan-bosan ya, nanti kita bisa mengadakan kegiatan lagi ya. Ya. Nah kalau kita mengadakan kegiatan, kira-kira pesannya apa nih? Gimana? Pesan jauh gitu lagi ya. apa? Misalnya kayak Gak ada. Bu ini nggak ada ya, berarti kurang lebih kayak gini ya gambarnya. Tetap di ruangan yang listriknya ya, sejuk ya. Nah, sama keaktifannya juga dijaga ya. Bu rasa itu saja, karena tadi kita bukanya dengan doa ya. Ada baiknya kita tutup juga dengan doa. Boleh ini siapa yang mau pimpin lagi nih? Gantian boleh ya, nggak apa-apa. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Nah ini Selesai ya, nggak apa-apa, yang penting sampai. Oke, sekian dari Ibu, semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Ingat pesan-pesan tadi, terapkan empati ya, pentingnya empati. Oke, sekian Ibu, kurang lebih mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara sayonara, sampai berjumpa lagi.